Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa
hadirat-Mu. Kami rasakan Tuhan. Terima kasih. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Shalom, Shalom. selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Pak Migus bisa ada di tengah-tengah kita. Oleh karena jamahan Tuhan, Tuhan sudah menjamah dan menyembuhkannya. Ya, oleh karena itu kita akan bersyukur senantiasa kalau hambanya bisa melakukan pelayanan di tempat ini dengan sehat. Amin, saudara-saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah yang pertama ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Mari saya ajak jemaat semua, kita mau meninggikan nama Yesus, kita mau bersyukur atas kebaikannya dalam hidup kita hingga saat ini.
roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi kita katakan, kita tinggikan Dia. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sehingga kami bisa berkumpul di sini tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu, kami juga mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, mengikut Yesus tidak pernah mudah. Kadang tubuh kita diremukan, kadang jiwa kita digoyakkan. Namun yang pasti, Roh Tuhan selalu memberi penghiburan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Mari sama-sama katakan. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatkan, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur.
Sama-sama katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatkan teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku teguhkan imanku. Sekali lagi katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami tetap ku terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Hari ini hari yang terbaik, hari yang terbaik, hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita punya Allah yang penuh berkat, berkatnya melimpah bagi umatnya yang setia. Mari kita puji Dia, tinggikan namanya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kemalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, berkat kebajikan tersedia bagiku. Sama-sama katakan, balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari berikan sorak kemenangan bagi Tuhan kita. Haleluya.
Berikan sorak-sorai itu Tuhan kita. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, ada sebuah kisah nyata yang terjadi sekitar 150 tahun yang lalu di sebuah desa di India yang bernama Assam. Ada seorang pria yang bernama Nokseng. Jadi pria itu tinggal di Assam bersama dengan istri dan kedua anaknya. Nokseng ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah bertobat dan menerima Yesus. Suatu ketika, kepala desa di Assam merasa terusik dengan kehadiran Nokseng. Kepala desa mengumpulkan rakyatnya, kemudian menyeret Nokseng ke lapangan desa. Di lapangan desa, Nokseng diinterogasi dan ditanya, apakah kamu mau meninggalkan Tuhan Yesus? Dibawalah kedua anak Nokseng ke hadapannya, kemudian ditanya sekali lagi, apakah kamu mau meninggalkan Yesus? Kalau kamu tidak mau meninggalkan Yesus, anakmu ini akan aku bunuh. Tapi apa jawab Nokseng? Dia berkata, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dibunuhlah kedua anak Nokseng. Kemudian dibawa istrinya ke hadapan Nokseng, ditanya sekali lagi, apakah kamu mau meninggalkan Yesus? Nokseng berkata, walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kemudian istrinya dibunuh, dan terakhir kepala desa berkata, jika kamu mau menyelamatkan nyawamu, apakah kamu mau meninggalkan Yesus? Dan Nokseng berkata, dunia di belakang, salib di depan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, mengikut Yesus tidak mudah, tetaplah setia sampai akhir. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Kami bersyukur Tuhan, dan menjadi harapan kami kiranya Engkau menjadikan kami hamba-Mu yang berkenan kepadamu. Kami tahu Tuhan, dalam perjalanan hidup ini ada banyak hal yang berusaha menyimpangkan kami dari jalan Tuhan. Tapi kiranya Tuhan, seperti yang kami proklamasikan pagi hari ini, mengikut Engkau adalah keputusan kami. Keputusan yang kami buat bahwa Tuhan menyertai di dalam kehidupan kami. Keputusan yang terbaik yang kami buat dalam hidup kami ketika kami mengiring Tuhan. Dan kiranya kehidupan kami selalu ada di jalan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Waktu inilah waktu bagi kami untuk buka hati kami terima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kiranya urapan surgawi mengalir atas kami semua, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi sesuatu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang terus menyertai di dalam kehidupan kita. Tema kita dalam bulan ini masih penginjilan dan misi Allah bagi dunia ini. Apa misi Tuhan buat saya dan saudara di dalam dunia ini? What God mission to the world? Apa yang Tuhan lakukan atau untuk apa Dia datang ke dalam dunia? Tentu tujuan Dia datang ke dalam dunia bisa kita simpulkan dengan satu kalimat: untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi apakah arti sesungguhnya dari dosa kita ditebus? Apa makna sebenarnya ketika kita diselamatkan? Apa yang terjadi kepada orang yang telah ditebus oleh Tuhan? Apa yang terjadi kepada mereka yang telah diselamatkan? Kalau kita melihat dalam beberapa ayat dalam kitab Injil, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan misinya buat kita. Ada beberapa ayat yang dimulai dengan kata aku datang untuk seterusnya. Aku datang supaya dan seterusnya. Aku datang dan seterusnya. Sehingga menunjukkan dengan jelas kepada kita, untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Mau melakukan sesuatu
yang sudah Dia buktikan dalam karyanya ketika berada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, yang menjadi subtema bagi kita pagi hari ini. Aku datang untukmu, I come for you. Tuhan datang untuk saya dan saudara. Dan datangnya itu apa yang Dia lakukan buat saya dan saudara. Mari saya ajak kita untuk membaca satu ayat firman Tuhan. Dalam Lukas pasalnya yang kelima, ayat 32. Lukas pasal 5 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ayat ini bisa kita temukan juga dalam Injil Matius dan Injil Markus. Yesus berkata Dia datang untuk memanggil orang-orang benar supaya bertobat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kadang kita tidak terlalu memahami atau sadar betul apa maknanya bagi orang yang sudah bertobat. Apa jadinya bagi mereka yang tadinya dikategorikan orang yang belum percaya, setelah mereka bertobat percaya kepada Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka sebagai akibat dari perubahan status. Yang tadinya kita adalah orang berdosa, sekarang menjadi orang yang percaya. Yang tadinya kita tidak bertobat, sekarang menjadi orang yang sudah bertobat. Ada sebuah perubahan status yang terjadi di dalam kehidupan bagi orang yang mengalami hal tersebut. Salah satu yang berubah atau yang terjadi ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Dia mengangkat kita sebagai anaknya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau katakan saja begini, kalau kita dari keluarga yang tidak punya, terlahir dalam situasi ekonomi yang kurang, yang saya tahu bahwa orang kalau dalam kondisi seperti itu, pasti dia punya banyak keterbatasan di dalam hidup. Pasti dia punya banyak hal yang menghambat untuk mencapai karirnya, untuk mencapai berbagai kenyamanan di dalam hidup ini. Di luar sana, ada begitu banyak orang yang dalam kekurangan, dalam keterbatasan bukan karena dia malas. Banyak orang sudah bekerja membanting tulang. Banyak orang sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi hidupnya ya begitu-begitu saja. Bukan karena mereka kurang berusaha, atau bukan karena mereka tidak ingin hidup mereka berubah, status mereka berubah, ekonomi mereka berubah, penghidupan mereka berubah. Bukan. Tapi karena mereka dalam situasi yang sulit untuk keluar dari situasi itu. Mereka sudah bekerja keras. Pagi-pagi sudah berangkat kerja. Mungkin pulang malam hari. Ketika di tahun 90 sampai tahun 2000 saya ada di kota Depok, saya tinggal di sana. Di zaman itu kereta listriknya, KRL-nya belum seperti sekarang. Pagi-pagi kalau mau berangkat kerja, orang dari Depok mau ke Jakarta. Keretanya belum senyaman dan seleluasa sekarang. Betapa sulitnya untuk masuk ke dalam kereta. Kita harus berjuang karena begitu banyak penumpang bergelantungan baik di pintu dan jendela. Kalau kita sudah berhasil masuk di sana, keluarnya pun juga setengah mati. Itu biasa terjadi pada pagi hari dan pada sore hari ketika orang berangkat kerja dan pulang kerja. Betapa sulitnya kondisi itu. Begitu banyak karyawan, orang-orang yang setiap hari mengalami situasi itu, sudah menjadi makanan tiap hari demi berjuang akan kehidupan mereka. Apa kita mesebut mereka orang yang malas, yang tidak berusaha? Apakah mereka tidak ingin keluar dari situasi itu? Kita semua tahu jawabannya. Tapi karena kondisi mereka yang membuat seperti itu,
Sehingga kesulitan, tantangan yang mereka hadapi sulit untuk keluar dari situ. Demikian pula ketika kita masih hidup di dalam dosa, kita dalam situasi yang terbatas, yang membuat kita tidak diberkati, yang membuat kita sulit untuk menikmati janji itu karena memang bukan untuk kita. Berbeda dengan anak-anak orang yang cukup berada, mereka tidak perlu berdesak-desakan di kereta. Barangkali mereka pergi ke tempat kerja dengan menumpang mobil yang cukup nyaman, dengan semua fasilitas yang mereka punya, bukan karena mereka lebih giat bekerja daripada orang yang di kereta itu, tapi karena mereka beralam status sosial yang cukup baik, sehingga mereka menikmati semua kenyamanan itu. Apa jadinya Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang dari kelompok pertama tadi diangkat menjadi anak, masuk dalam keluarga kelompok yang kedua tadi. Dalam contoh yang sering dipakai oleh firman Tuhan, ketika kita diselamatkan, kita diangkat menjadi anak, kita tadinya adalah budak dosa. Contoh yang paling gampang yang sering dipakai oleh firman Tuhan adalah ketika seorang budak dibebaskan, lalu diangkat menjadi anak oleh tuannya. Tadinya statusnya budak, dia harus bekerja keras, membanting tulang di tempat pekerjaannya, katakanlah di ladang. Dia harus bekerja keras, dia harus membanting untuk berkeringat, tapi semua kerja keras dan keringatnya tidak bisa dia nikmati. Dia cukup dikasih makan saja. Itu pun kalau dia dapat tuan yang baik, diberi makan yang cukup. Kalau tuannya kurang baik, akan menderitalah hamba itu. Karena hamba itu tidak punya hak untuk dirinya sendiri. Bahkan untuk hidupnya dia tidak punya hak. Apalagi menikmati kekayaan, kenyamanan yang dimiliki oleh tuannya. Pagi-pagi hambanya sudah bekerja, anak tuannya masih tidur, mungkin bangun jam 12 siang. Pagi-pagi hambanya sudah kekurangan makan, tapi anak tuannya hidup dalam kemewahan. Apakah status itu karena hamba ini kurang kerja keras sehingga dia kurang makan? Atau karena anak tuannya itu yang lebih baik dalam pekerjaannya? Tidak. Apa yang membuat mereka itu berbeda? Status mereka. Status itulah yang kemudian membuat si A itu hidupnya susah, si B hidupnya nyaman. Dan sekali waktu, sekali terjadi, Tuhan yang baik hati mengangkat hamba atau di antara hamba-hambanya, lalu diangkat menjadi anaknya. Apa yang terjadi kepada hamba itu? Secara fisik dia tidak berubah. Mungkin juga tugas-tugas dan tanggung jawabnya tidak berubah. Yang bedanya adalah dia bisa menikmati semua jerih lelah dia. Dia bisa hidup menikmati apa yang dipunya oleh tuannya. Tadinya dia tidak bisa menikmati, sekali lagi bukan karena dia kurang kerja keras, bukan. Tapi dia tidak punya hak untuk menikmati apa yang dipunya tuannya. Tapi ketika dia menjadi anak dari tuannya, diangkat statusnya, maka dia menikmati apa yang dipunya oleh tuannya. Bahkan tidak jarang tuannya ketika meninggal seringkali mewariskan harta tertentu yang dipunyai oleh tuannya kepada anak yang tadi dari status budak. Gambaran ini dipakai oleh firman Tuhan untuk menunjukkan status kita ketika kita diselamatkan, ketika kita bertobat, ketika kita menjadi anak Tuhan. Kita menikmati sesuatu yang Tuhan janjikan yang tadinya bukan punya kita. Meskipun kita bekerja keras, meskipun hamba itu bekerja keras, membanting tulang, tidak hanya berkeringat air tapi berkeringat darah, dia tidak bisa menikmati itu. Mungkin dia tugas membuat makanan yang enak-enak di dapur, tapi tidak bisa dia makan itu, karena dia tidak berhak untuk itu. Lain ceritanya, ketika dia menjadi anak, statusnya berubah, maka dia menikmati semua yang dijanjikan atau yang dipunyai oleh tuannya.
Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan datang menyelamatkan kita, dia memanggil saya dan saudara orang yang berdosa, dan kita memberi respon. Lalu kita diangkat menjadi anak Tuhan, masuk dalam keluarga Tuhan, maka kita menikmati semua yang Tuhan janjikan bagi setiap anak-anaknya. Bukan berarti lalu kita bermalas-malasan, tidak. Bedanya adalah tetap kita harus bekerja keras, berusaha. Seperti budak tadi, dia tetap bekerja, dia tetap berusaha, mungkin bekerja lebih keras lagi. Tetapi yang dia lakukan itu adalah untuk kelangsungan apa yang dipunyai Tuhannya. Ketika kita menjadi anak Tuhan, status kita berubah, diangkat dari hamba dosa menjadi anak Tuhan. Yang terjadi yang pertama adalah kita punya hak untuk menikmati semua yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yang tadinya itu bukan hak kita. Yang tadinya kita hanya dapat sekedarnya saja, namanya kehamba. Apalagi dia tidak punya hak untuk dirinya. Meskipun dia membanting tulang, sekali lagi, dia hanya mendapat apa yang diberikan oleh berdasarkan belas kasihan dari Tuannya. Dia tidak bisa menuntut hak. Dia tidak bisa bilang kepada tuannya, anak Tuhan itu bangunnya jam 12 loh. Dia makan enak, makan sampai gemuk-gemuk. Saya itu kesusahan makan. Bagi dong, yang adil dong. Oh, tidak bisa. Yang adil itu yang tadi itu. Anak itu memang dia mendapat semua yang dipunya oleh bapaknya, oleh orang tuanya. Itu adil menurut si tuannya. Kalau hamba itu hidup susah, kurang makan, itu adil. Karena memang itu seperti itulah dia adanya. Tapi berbeda ketika dia diangkat menjadi anak. Maka dia menikmati kebahagiaan Tuannya. Yang tadinya hanya dia lihat, yang tadinya hanya dia inginkan barangkali, sekarang bisa dia rasakan dan dia miliki. Kadang kita tidak menyadari Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita menjadi orang percaya, menikmati janji Tuhan, menerima janji Tuhan yang tadinya barangkali itu bukan milik kita, tapi sekarang kita diperhadapkan dengan janji Tuhan yang barangkali tidak pernah kita bayangkan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Injil Yohanes pasal 10 yang ke-10, firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus berkata, aku datang supaya mereka ini siapa? Orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang memenuhi panggilan tadi itu. Supaya mereka itu hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berarti ada yang mati. Ada orang-orang yang mungkin secara jasmani masih hidup, tapi ada yang mati di dalam kehidupan mereka. Yesus berkata ini bukan kepada orang mati, kepada para pendengarnya yang jelas-jelas sedang hidup, yang jelas-jelas sedang bernafas. Dia berbicara bukan kepada mayat, tetapi orang-orang yang mendengarkannya dia, yang jelas-jelas secara jasmani mereka hidup. Tapi untuk apa Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Mereka tidak mati secara jasmani. Barangkali mereka tidak mati secara jasmani, tetapi ada di dalam kehidupan mereka yang mati, supaya bisa hidup lagi. Dan di antara pendengar-pendengar ketika Yesus berkata ini, ada golongan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama yang sangat mengenal betul Taurat, janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, barangkali mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka hidup. Mungkin mereka mati dalam hal tertentu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang mati dalam kehidupan kita? Kita memang masih hidup secara jasmani, tapi mungkin ada yang mati dalam kehidupan kita. Apakah pengharapan kepada Tuhan? Apakah
kesetiaan kita kepada Tuhan ketika kita awal mengikut Tuhan, jangan-jangan sudah tidak sama sampai hari ini. Tuhan sering menegur umatnya. Seringkali dia berkata bahwa umatku memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Percuma saja mereka beribadah, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi menurut Alkitab, ternyata ada kelompok orang atau orang-orang tertentu, secara lahiriah mereka masih menjalankan ibadah mereka kepada Tuhan, tetapi hati mereka tidak kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam kitab Perjanjian Baru, seringkali Yesus menegur para tokoh-tokoh agama, para pelayan-pelayan Tuhan, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dan tegurannya itu juga tidak halus-halus, itu tegas dan luar biasa. Yesus kadang mengatakan, hai kamu orang munafik, bahkan keturunan ular beludak dan sebagainya. Keras sekali, bahkan kasar sekali itu. Karena ada yang mati dalam kehidupan mereka. Secara ritual mereka masih menjalankan ibadah mereka, masih menjalankan Taurat, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Tentu saja kita tidak bisa mengatakan semua ahli Taurat orang Farisi pada zaman Yesus seperti itu, tentu tidak. Kita menemukan juga di Alkitab ada yang baik-baik, ada Nikodemus misalnya, ada Yairus kepala rumah ibadat, ada juga Yusuf Arimatea dan sebagainya. Tapi kepada mereka ini, Yesus dengan tegas mengingatkan bahwa ada yang mati dalam kehidupan kalian. Maka aku datang supaya kamu hidup, untuk menghidupkan sesuatu yang mati di dalam kehidupan mereka itu. Pagi hari ini, apa yang mati dalam kehidupan kita? Apakah passion untuk ikut Tuhan? Apakah pengharapan kita kepada Tuhan? Mungkin kita menggumulkan sesuatu, mendoakan sesuatu. Saya percaya setiap keluarga punya masalahnya sendiri-sendiri. Saya kadang-kadang kaget-kaget ada orang atau keluarga yang saya lihat, menurut anggapan saya itu baik-baik saja, semua berjalan dengan baik, tidak ada yang kurang, tidak ada masalah, pokoknya happy-happy, enjoy-enjoy. Ternyata mereka sedang dalam pergumulan yang berat. Kadang-kadang kita tidak bisa menebak orang yang kita lihat happy-happy, senyum-senyum, ketawa-ketawa, belum tentu tidak sedang menanggung beban yang berat. Apa yang mati dalam kehidupan saya dan saudara hari ini? Yesus menawarkan, dan untuk itulah dia datang, supaya itu kita mempunyai hidup. Mungkin sekian lama Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan. Ada yang berkata bahwa Pak, saya sekian tahun ikut Tuhan, tapi hidup saya begitu-begitu saja. Ekonomi saya begitu-begitu saja. Bisnis saya ya begitu-begitu saja. Karir saya begitu-begitu saja. Sehingga percuma Pak saya ke gereja. Malah dia kemudian mulai membandingkan dengan temannya yang tidak bergereja. Coba lihat dia Pak. Kalau dilihat dari luar, dia lebih berhasil daripada saya. Tapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak akan mungkin salah. Kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, memang kadang-kadang kita harus menunggu waktu yang terbaik untuk Tuhan melakukan satu perkara di dalam kehidupan kita. Kita masih ingat cerita Abraham misalnya. Cukup lama dia menunggu janji Tuhan, padahal janji Tuhan itu jelas dan diulangi berkali-kali. Tidak 1-2 kali. Tapi sekian lama dia harus menunggu. Kurang lebih 25 tahun dia harus menunggu. Janji itu baru terpenuhi di dalam kehidupannya. Saya punya pengalaman seorang rekan hamba Tuhan yang melayani di desa begitu. Suatu waktu ketemu dengan saya, cerita-cerita. Intinya dia sudah mau meninggalkan pelayanannya. Dia melayani sudah kira-kira mungkin 20-an tahun.
Ngomongnya begini, Pak, saya itu malu, Pak. Kenapa? Saya itu sudah 20 tahun lebih melayani merintis di situ, di tempatnya saat itu. Saya gereja saja belum bangun, Pak. Belum pastori. Jemaatnya ada, tapi kami kontrak-kontrak. Sementara ada teman saya, dia cerita, yang baru merintis kira-kira belum ada 10 tahun. Sekarang sudah bangun gereja. Barangkali, ya ini biasa sering dipakai untuk alasan, Tuhan tidak tempatkan saya di situ. Waktu dia curhat kepada saya dan teman-teman yang lain, lalu kami beri nasihat. Intinya adalah, cobalah bertahan. Jangan-jangan ketika Anda pergi dari situ, digantikan oleh hamba Tuhan lain, lalu kemudian malah gereja kebangun. Saya tidak tahu apa pergumulannya, lalu dia pulang, dan yang saya tahu dia tetap ada di situ. Apa yang terjadi? Kira-kira 1 tahun kemudian, ada seorang pengusaha dari Jakarta, entah bagaimana, ya memang caranya Tuhan tidak bisa dibayangkan. Entah bagaimana menurut ceritanya kemudian nyasar ke situ. Dia datang ke terminal itu karena gereja itu dekat terminal di satu kecamatan di sana itu. Lalu dia tanya, Pak, ada gereja enggak? Dia tanya kepada orang terminal di situ. Ada gereja enggak? Gereja terdekat ini di mana, Pak? Lalu orang katakan, oh, di dekat terminal enggak ada gereja, Pak. Tapi kalau rumah pendeta ada. Ya memang gerejanya, ibadahnya ya di rumah pendeta itu. Oh ya, ditunjukkan ke sana. Singkat cerita ketemulah. Lalu terjadi diskusi, obrol-obrolan. Dan beberapa waktu kemudian anak Tuhan ini tergerak. Dibangunkanlah gereja dan pastori. Coba kalau dia pergi tahun yang lalu. Memang Bapak Ibu Saudara, kadang menunggu penggenapan janji Tuhan itu tidak mudah. Bahkan orang-orang beriman dalam Alkitab pun kadang-kadang juga bisa salah mengambil keputusan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan sebagaimana yang Dia janjikan, maka tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, apa yang mati pada kita pada hari ini, mungkin pengharapan dalam Tuhan, mungkin doa-doa kita yang mungkin menurut Bapak Ibu sudah terlalu lama belum ditolong, dijawab oleh Tuhan. Sehingga pengharapan kita mati. Ya sudahlah, saya ibadah saja ya, pokoknya ibadah. Tapi sudah kehilangan passionnya, hasratnya untuk bertemu dan bersekutu dengan Tuhan itu sudah hilang. Mungkin masih datang di gereja, dan celakanya lagi mungkin masih melayani Tuhan, masih terlibat dalam aktivitas pelayanan. Tapi sebetulnya sudah ada yang mati di dalam kehidupannya. Memang orang tidak tahu, memang orang tidak lihat, dan juga kita tidak akan mungkin kita malu atau tidak enak untuk cerita kepada siapapun. Kalau juga saya bertemu dengan jemaat yang berkata, sebenarnya saya malu Pak kalau tidak ke gereja. Saya diaktif di gereja. Tapi sebetulnya kalau saya tidak ke gereja, nanti kan ditanya, lalu kemudian dibesukin, yang tidak enak. Maka saya memaksakan diri datang ke gereja. Meskipun sudah tidak punya passion, sudah tidak punya harapan, sudah tidak punya ketertarikan yang dalam dengan Tuhan. Barangkali ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian yang lain tadi sebutkan. Mereka beribadah, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Karena ada yang mati dalam kehidupan mereka. Pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, untuk itulah Yesus datang. Dan hari ini dan Dia hadir di tengah-tengah kita untuk kembali menghidupkan sesuatu yang mati dalam kehidupan saya dan saudara. Supaya kita bersemangat lagi, supaya yang mati itu dihidupkan kembali, dibangkitkan lagi. Kalau pengharapan itu mati, bisa tumbuh pengharapan di dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Saudara percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Meskipun memang kadang lama nunggunya. Kadang kita harus bergumul lama. Tapi saya percaya firman Tuhan, apapun itu yang namanya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah
mengecewakan. Maka tetap setia kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang menggumulkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga, atau mungkin berdoa mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Ingat, Tuhan datang agar apa yang mati itu bisa dihidupkan kembali, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang ketiga, Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Tuhan datang sebagai terang. Bahkan di bagian lain dia berkata, akulah terang dunia. Untuk apa? Untuk menerangi kehidupan kita. Untuk membuat sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas. Kita sama-sama memahami bahwa apapun yang di dalam gelap itu tidak kelihatan, tidak jelas. Betapa sulitnya membaca kalau cahayanya kurang. Dan kalau kita berjalan, kita mungkin akan tersandung ketika cahaya itu kurang. Tuhan tahu bahwa ada begitu banyak orang yang dalam tanda petik tersandung di dalam kehidupan mereka. Bukan karena mereka kurang hati-hati, bukan. Tapi karena memang jalan yang mereka lewati itu tidak punya cahaya yang cukup untuk menerangi, sehingga mereka tidak bisa membuat keputusan untuk menghindar dari hambatan yang mereka hadapi. Tuhan tahu bahwa manusia butuh tuntunan. Tuhan tahu bahwa kehidupan di dalam dunia ini penuh dengan tantangan. Dan manusia perlu untuk diterangi supaya tidak salah melangkah, supaya tidak salah membuat keputusan, supaya saya tidak salah bertindak. Karena di dalam kehidupan kita kadang kita berbuat kekeliruan, padahal kita tidak bermaksud seperti itu. Kadang kita berbuat kesalahan, bahkan kadang kita berbuat hal-hal yang merugikan diri kita sendiri, padahal tidak ada orang yang bermaksud seperti itu. Tapi kenapa orang itu bisa melakukan itu? Ya tadi itu, karena tidak kelihatan, karena tidak jelas. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan menolong kita dalam segala lini kehidupan kita, termasuk di dalam bisnis kita. Tuhan sebagai terang, tidak jarang dia menerangi ketika kita harus membuat keputusan-keputusan bisnis yang sulit, yang kita belum tahu seperti apa hasilnya nanti. Memang kita tidak akan pernah tahu. Tapi kalau Tuhan yang menerangi kehidupan kita, paling tidak Tuhan mampu menghindarkan kita supaya kita tidak membuat keputusan-keputusan yang sulit. Keputusan-keputusan yang merugikan kehidupan kita, baik di dalam keluarga kita maupun di dalam usaha dan pekerjaan kita. Maka kalau kita dalam keadaan sulit misalnya untuk memutuskan sesuatu, membutuhkan terang supaya kita bisa melihat secara rohani apa yang harus saya lakukan, Tuhan menawarkan, dialah terang dunia. Datang pada Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Datang pada Tuhan. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya hak untuk diterangi hidupnya oleh Tuhan, kalau kita jatuh di dalam dosa misalnya, barangkali karena kita tidak memanfaatkan terang itu dengan baik. Apa yang kita butuhkan dalam hidup ini yang Tuhan tidak janjikan Dia akan menolong kita? Apa yang akan kita lakukan yang Tuhan tidak janji bahwa Dia ada bersama dengan kita? Sehingga ketika kita dalam masa-masa yang sulit sekalipun, Tuhan menerangi jalan kehidupan kita supaya kita tidak tersandung,
supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak jatuh ke dalam hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Masih ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Untuk apa Dia datang ke dalam dunia ini? Tapi paling tidak, pagi hari ini kita diingatkan kembali. Untuk itulah Dia datang ke dalam dunia. Saya sudah sampai pada bagian akhir dari renungan pagi hari ini. Saya undang untuk singer dan musik WL maju ke depan. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk meresponi yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Karena Dia sudah datang supaya 1, 2, dan 3 yang saya sebutkan tadi. Apa yang seharusnya kita lakukan? Karena Dia sudah berbuat ini dan itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi ini kita kembali membangun komitmen kepada Tuhan. Tadi lagu yang sudah kita naikkan, mengikut Yesus keputusanku. Pagi hari ini kita hanya mau hidup untuk Tuhan. Katakan kepada Tuhan lewat pujian, kalau ku hidup bagimu. Baik hati kita, kehidupan kita, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dia sudah datang, mengangkat status kita, sehingga kita yang tadinya tidak punya hak untuk menikmati yang Tuhan janjikan, sekarang kita punya hak untuk menikmati semua janji Tuhan. Dia datang supaya apa yang mati dalam kehidupan kita kembali bisa disegarkan dan dihidupkan kembali, sehingga lebih bergairah dalam hidup ini, dalam mengikut akan Tuhan. Dia datang untuk menerangi kehidupan saya dan saudara, supaya perjalanan kita lancar, tidak tersandung, tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami kesukaran yang mestinya bisa dihindarkan kalau kita melewati jalan yang terang. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kiranya pujian ini menjadi komitmen bersama kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan hidup kita. Dia datang dengan paket yang baik untuk kita. Dia datang untuk mengangkat harkat hidup kita. Kita yang tadinya adalah hamba, sekarang kita menjadi anaknya, menikmati janji yang tadinya bukan bagian kita. Dia datang untuk menghidupkan hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita nyatakan komitmen kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ini komitmen kami Tuhan. Selama kami hidup, kami hanya hidup untuk Tuhan. Hati kami, hidup kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dan tidak ada yang memisahkan kami dari Engkau. Kalau ku hidup, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa dalam surga, kami tahu Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu tanpa syarat Tuhan. Engkau datang kepada anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Kami yang telah berdosa, Engkau menghendaki supaya kami bertobat, bukan kami binasa. Dan belayan kasih-Mu itu Tuhan mengalir tanpa syarat kepada kami semua. Tuhan, tolong kami. Firman-Mu yang telah diberitakan ini, yang telah dibentangkan oleh hamba-Mu ini Tuhan, mengalir sampai ke dalam hati kami, mengubahkan hidup kami, mengubahkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk tertuju kepadamu, supaya kami melihat kehidupan yang Tuhan janjikan ya Tuhan Yesus. Dan selanjutnya kami melihat terang-Mu yang ajaib Tuhan, yang menyelamatkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan Yesus firman-Mu ini menjadi dasar dalam iman percaya kami kepadamu. Demikian juga Tuhan Yesus, hamba-Mu yang telah memberitakannya, Kau pakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu, pemberita firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, Engkau mengasihinya Tuhan Yesus, dan mempercayakan yang lebih besar lagi dalam tangannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkat firman-Mu ini Tuhan, kami akan bawa pulang dan menjadi bekal kehidupan kami sepanjang minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan dalam warta jemaat, tetapi kami terlebih dahulu menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu, saudara sekalian,
ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Ya, tidak ada. Ada 3 penekanan dalam warta jemaat. Berita duka, telah pulang ke rumah Bapa di surga, saudara kita seiman, Bapak Sihoyan. Bapak Sihoyan ini adalah papa dari saudari Kristiani. Dipanggil Tuhan pada hari Senin, tanggal 23, dan telah dikremasikan hari Rabu, tanggal 25. Seluruh keluarga besar Gereja Isa Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Yang selanjutnya, dukung dalam doa untuk kedua calon mempelai yang akan melangsungkan upacara pernikahan gereja ini. Yang pertama, pasangan antara saudara Yohanes Kevin Patola dan saudari Maria Magdalena Ayu Sumanto yang akan melakukan upacara pernikahan hari Minggu. Sekaligus informasi ini meralat dari warta yang ada, tercetak di situ hari Sabtu. Yang benar adalah hari Minggu, tanggal 5 November, dan akan dilakukan atau diberkati oleh Bapak Pendeta Yohanes Willy Sujarwi, Gembala Jemaat GIA Magelang. Kemudian yang kedua, pasangan antara saudara Rian Adrian Chandra dan saudari Stella Abvia Purwanto yang akan melakukan upacara pernikahan hari Sabtu tanggal 20 November di Semarang dan diberkati oleh Bapak Pendeta Elisa Samuel. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Untuk informasi-informasi yang lain saudara bisa ikuti melalui lembar warta jemaat cetak maupun digital. Selanjutnya kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Yang berulang tahun silakan bangkit berdiri dari tanggal 23 sampai tanggal 29. Ya. Ada Cik Jau, ya, Ibu Nana, Pak Daniel, ya, ada Pak Ferry di sini. Ya, kalau saya boleh usul, kita doa dulu, setelah itu kadonya diberikan. Oke, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, khususnya yang berulang tahun. Kiranya di hari ulang tahun mereka senantiasa diingatkan akan pemeliharaan Tuhan yang menghentar mereka dapat melalui hari-hari di dalam anugerah Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa itu terulur untuk memberkati anak-anak-Mu. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau, melimpahi engkau dengan karunia untuk senantiasa dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Kristus itu akan dilimpahkan dalam kehidupanmu untuk engkau nikmati sepanjang perjalanan pengikutan dan pengiringanmu kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa pula untuk anak-anak-Mu yang saat ini terus berharap akan pertolongan Tuhan oleh karena sakit penyakit atau dalam pergumulan-pergumulan tertentu di dalam kehidupan keluarga maupun rumah tangga. Tuhan juga selalu hadir untuk menyatakan pertolongan-Mu, perhatian-Mu, kepedulian-Mu ya Tuhan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan perjalanan pulang kita sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin, menyertai dan melindungi dan serta memberkati kami pada hari ini. Dari awal sampai akhirnya apa yang sudah
kami lakukan untuk kemuliaan dan hormat pujian bagi nama Engkau. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memakai kami menjadi alat-Mu, agar supaya kami bisa sungguh-sungguh berguna untuk memuliakan dan meninggikan nama Engkau dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, hari ini pun kami boleh bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami sehingga memungkinkan hari ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kuduskan persembahan kami agar bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh menyintai akan pekerjaan Tuhan dan Tuhan, maka kami yakin bahwa Engkau akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Engkau, karena Engkau Tuhan sangat dan amat baik bagi kami. Oleh karena itu biarlah segala puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa yang di surga. Pada hari ini kami boleh menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah ini, sehingga kami bisa merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan meninggalkan rumah-Mu untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.
Oke.